wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan uji one way ANOVA atau alternatifnya, dan maksudnya alternatifnya itu uji Kruskal-Wallis, itu yang secara singkat digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata pada kelompok berapa nih? Pada lebih dari 2 kelompok. Jadi kalau misalnya masih 2 kelompok, pakai yang sebelum di video 2 atau 3 kan. Tinggal itu berpasangan apa enggak. Tapi kalau ANOVA independen, lebih dari 2 kelompok, dan datanya ya pasti numerik. Ya, kalau misalnya ingin melihat lebih lengkap terkait konsep, silakan teman-teman balik ke video pertama. Di sini kita fokus ke analisis statistiknya saja. Begitu ya. Kemudian untuk kasus penelitian di sini untuk ya ANOVA Kruskal-Wallis kan tujuannya sama. Jadi pembedanya itu kan jenis datanya ya. Maksudnya asumsinya itu pertama terkait distribusi di setiap kelompok, dan yang kedua adalah homogenitas varians. Jadi kalau 2 asumsi itu terpenuhi pakai ANOVA, kalau enggak pakai Kruskal-Wallis. Tapi asumsi data numerik lebih dari 2 kelompok dan itu independen, itu sama, karena ini pada prinsipnya adalah uji beda rata pada minimal 3 kelompok, 3 atau lebih yang independen. Contoh kasus, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata asupan energi hari libur pada ibu berdasarkan tingkat pendidikan. Jadi ada variabel asupan energi di hari libur, dan variabel berikutnya adalah tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan, kenapa di sini kasusnya untuk ANOVA? Karena tingkat pendidikan dibagi menjadi 3. Gitu ya. Dan kemudian keterangan berikutnya, outcome diukur dalam satu waktu pada setiap responden. Dan setiap responden hanya masuk ke dalam satu kelompok pendidikan. Iya, itu penjelasan ekstra untuk memastikan bahwa itu adalah data yang independen gitu. Kita lihat strukturnya, jadi ID responden, terus energi di hari libur, dan tingkat pendidikan. Kalau saya biasanya untuk variabel outcome di sebelah kanan biar lebih gampang. Ya, ini kodenya 1, 2, 3 karena ada 3 kelompok. Nah, silakan buka datasetnya yang judulnya ANOVA angka 1 ANOVA OneWay.sav. Nah, kita cek dulu karakteristik datanya untuk memastikan kalau itu memang memenuhi asumsi untuk uji beda rata pada 3 kelompok independen. Outcome numerik, energi libur numerik ya, yes. Terus kemudian variabel kelompok, artinya yang kategorik itu lebih dari 2 kategori. Di sini kita ada 3 kategorinya. Terus analisis fokus pada perbedaan rata antar lebih dari 2 kelompok. Jadi pertanyaan penelitiannya itu beda rata lebih dari 2 kelompok. Nggak cuma ngebedain kelompok pendidikan rendah dan menengah atau menengah dan tinggi kayak gitu. Jadi uji statistik yang sesuai adalah one way ANOVA sampai di sini. Ini variabelnya tadi udah ya, untuk pengaturannya udah sesuai. Scale pendidikan itu scale-nya ya bisa ordinal atau nominal, itu tidak masalah. Terus codingnya jangan lupa kita pakai angka nomor 1 untuk pendidikan rendah, 2 menengah, 3 tinggi. Nah, sebelum benar-benar pakai uji ANOVA atau alternatifnya, kita harus cek asumsi dulu. Di sini asumsinya ada 2 yang perlu dicek. Yang pertama normalitas. Seperti biasa, kita sudah sering melakukan itu. Analyze, descriptive, explore. Ini tadi sudah saya coba, jadi udah ada di sini. Jadi yang dependent list itu energi libur, yang numerik faktor list yang pendidikan. Kita klik plotnya, pastikan normality plot with test sudah tercentang. Oke. Coba lihat. Outcome-nya di bagian normality test. Test of normality. Ya, jelas ya, P-nya itu semuanya lebih dari 0,5. P sama dengan P semuanya.
P all lebih dari biar cepat 0,05 sehingga asumsi terpenuhi. Terus sebelum ke ANOVA kita cek asumsi yang kedua. Nah, teman-teman dicatat pengecekan asumsi kedua itu sama dengan uji ANOVA-nya. Jadi di sini kita harus hati-hati. Analyze, compare means. Ini data numerik jadi compare means. One way ANOVA. Kita masukkan yang ke dependent list energi libur, faktor itu pendidikan. Di bagian option, kita klik yang homogeneity test, homogeneity of variance test. Continue, oke. Di sini yang kita lihat, karena kita baru cek asumsi, adalah yang ini, test of homogeneity of variance. Nah, di sini, ya mana outputnya, penjelasan output yang dibaca ya output deskriptif itu kalau misalnya mau lihat deskriptifnya. Nih, deskriptifnya kan kalau misalnya analisis data ya pertama kita memang harus tahu ya maksudnya oh ini rata-ratanya mana sih yang paling rendah. Nah, kalau dalam kasus data ini energi libur pada tingkat pendidikan rendah hanya 1.900-an, yang menengah 2.100-an dan yang tinggi 2.300-an rata-ratanya. Jadi ya secara kasar kita bisa lihat ini beda ya. Cuma kan kita nggak tahu itu statistik signifikan atau enggak sebelum melakukan tes. Oke, kita balik ke tes homogenitas variance. Nah, di sini 11 statistik ya tesnya itu. Cara bacanya di 11 tes. Kalau P lebih dari 0,05 variance homogen atau memenuhi asumsi. Ini sebentar. Oke. Ya, ini notes-nya kurang sedikit catatan ya. Jadi dalam kasus ini hasil dari 11 tes itu yang ini variansnya homogen atau dengan kata lain memenuhi asumsi. Jadi ini saya tambahkan catatan dulu. P all lebih dari 0,05 jadi asumsi terpenuhi. Nah, karena asumsi ini terpenuhi dan juga asumsi normalitasnya tadi juga terpenuhi, maka kita pakainya uji ANOVA. Dan untuk uji ANOVA itu terpenuhi sehingga uji ANOVA valid. Karena dua asumsi terpenuhi ya, maka kita bisa langsung baca output ANOVA. Karena kan tadi saya sempat bilang kalau uji homogenitas varians dan ANOVA dilakukan bersamaan. Dan karena homogenitas varian terpenuhi asumsinya, normalitas tentu terpenuhi. Soalnya kalau normalitas tidak terpenuhi, tidak perlu uji homogenitas varian, langsung ke non-parametrik ya, untuk kasus ini. Nah, yang untuk uji ANOVA, teman-teman fokusnya ke ini, p-value yang ini di belakang, ya, hanya satu ya. Jadi di sini kita hasilnya P kurang dari 0,001, sehingga signifikan terdapat perbedaan. Nah, interpretasinya berarti terdapat perbedaan rata asupan pada hari libur pada responden. Nah, ini interpretasinya pada minimal satu kelompok, ya itu boleh seperti itu atau sampai terdapat perbedaan rata-rata asupan itu juga boleh. Nah, bedanya dengan uji beda rata pada dua kelompok. Nah, kalau kelompoknya ada 3, kita ada uji lanjutan seandainya uji utama kita di sini adalah uji ANOVA, itu signifikan. Jadi perlu uji lanjutan. Alasannya apa? Karena uji ANOVA itu tidak menunjukkan kelompok mana yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada 3 grup, statistik itu mengujinya, perbandingannya 2-2 gitu. Misalnya yang pertama ini ya. Maaf deh, sepertinya ini outcome-nya ada kesalahan ya, tapi nggak apa-apa.
Jadi tadi itu harusnya begini, compare means, one way ANOVA. Yang post hoc ini harusnya tadi belum tercentang ya. Outcome-nya harusnya seperti ini. Ini saya udah, karena udah nyobain jadi itu udah tercentang. Harusnya outputnya begini aja, yang bawah nih ya. Harusnya cuma tes homogenitas. Kalau ini tidak signifikan artinya memenuhi asumsi homogenitas, kita baca ANOVA. Kalau ini signifikan, kita stop pakai tes non parametrik. Nah, karena ini signifikan, jadi kita pakai ANOVA bisa dibaca, yang artinya ini signifikan, ada perbedaan rata pada 3 kelompok itu. Nah, karena ANOVA-nya signifikan, kita lanjut ke uji post hoc. Nah, alasannya karena ANOVA tidak menunjukkan itu. Jadi, karena P1 interpretasinya ini. Oh ya, ini udah saya tulis. Perlu uji lanjutan. Di sini saya tulis interpretasinya ada tambahan keterangan pada minimal satu kelompok ya. Karena seperti itu. Jadi kalau ANOVA tuh misalnya ini ya, kan ini ada 3 kelompok pendidikan. Mana yang menunjukkan data itu? Nah, misalnya ini ya. Misalnya kita bandingkan kelompok rendah dan menengah, dia itu beda gitu. Tapi menengah dan tinggi dia sama. Tinggi dan rendah ternyata juga sama. Berarti kan yang signifikan hanya satu kalau kita bandingkan per pasang ya. Itu hasil ANOVA-nya akan signifikan. Tapi kalau dari ketiga pasang itu dibandingkan, rendah menengah, menengah tinggi, rendah tinggi, tidak ada yang signifikan, ANOVA-nya tidak signifikan. Jadi untuk hasil ANOVA yang signifikan, itu salah satu pasangan harus ada yang signifikan. Jadi makanya kenapa ini rata-ratanya saya tambahin kata pada minimal satu kelompok. Tapi ini analisis belum selesai karena signifikan. Jadi kalau misalnya p-value-nya tidak signifikan, analisis selesai, berhenti sampai di sini. Kesimpulannya tidak ada perbedaan rata-rata. Nah, cuma karena ini datanya signifikan, jadi kita lanjut ke post hoc. Nah, uji post hoc sama dengan yang ANOVA tadi ya. Analyze, compare means, one way ANOVA. Cuma kita klik post hoc. Nah, tadi tuh waktu ANOVA sama cek homogenitas varians, kita nggak klik post hoc harusnya. Cuma tadi punya saya sudah terklik. Jadi analyze, compare means, one way ANOVA, klik post hoc-nya. Kita pilih yang Bonferroni. Ini please pay attention to this. Untuk Bonferroni ini saya kasih catatan kaki. Di sini kita pakai uji post hoc Bonferroni karena ini bersifat aman, sederhana, dan direkomendasikan untuk pembelajaran statistik dengan kontrol kesalahan tipe 1 yang baik. Kesalahan tipe 1 itu apa? Silakan. Ini seharusnya sudah disampaikan. Jadi salah satu kesalahan sih dalam perhitungan itu penelitian. Itu lebih dikontrol kalau kita pakainya post hoc Bonferroni. Kalau mau pakai yang lain itu juga boleh, nanti bisa dicoba sendiri ya. Jadi kita klik OK dulu. Nah, masuk ke output yang dibaca. Untuk post hoc ANOVA yang dibaca untuk uji post hoc-nya adalah yang multiple comparison, tabel yang ini. Fokus pada p-value, atau di sini tulisannya SIG, antar pasangan kelompok. Jadi antar pasangan kelompok, kita fokusnya ke satu baris-baris aja nih. Kalau ini, di sini prinsipnya yang dibedakan ada perbedaan rata ya. Yang J itu yang kolom sebelah kanan, ini pendidikan yang sebelah kanan. Dan yang kiri itu I, jadi rumusnya I dikurangi J. Kalau I dikurangi J negatif, berarti kan artinya I lebih rendah daripada yang di kolom J. Dan ini semuanya signifikan. Kalau misal, ini nggak selalu seperti ini ya. Data. Ini kebetulan saja data yang kita pakai signifikan semua, tapi biasanya enggak juga, tergantung. Kalau signifikan p-value-nya biasanya di bagian mean difference itu ada bintangnya. Ini ada keterangan. Nah, ini lalu kemudian kita ke interpretasi. Ini yang berbeda dengan uji utama. Uji utama maksud saya itu mulai dari t-test atau alternatifnya Wilcoxon.
Terus kemudian juga uji Pearce test atau ANOVA, itu semuanya adalah uji utama yang digunakan untuk menjawab hipotesis utama, ada beda atau enggak gitu kan. Tapi kalau post hoc itu bukan uji utama, tapi uji lanjutan. Dan karena kita memilih Bonferroni, maka alfanya itu menggunakan koreksi Bonferroni. Ini please pay attention. Jadi alfa Bonferroni adalah 0,05 alfa yang biasa kita pakai dibagi dengan jumlah pasangan kelompok. Di sini karena tingkat pendidikan ada 3, jadi pasangan kelompok yang bisa diujikan itu kan sebenarnya perbandingan pendidikan rendah versus menengah, rendah banding tinggi, dan menengah banding tinggi. Sehingga totalnya itu ada 3 pasang. Makanya alfa Bonferroni itu 0,05 bagi 3, ketemunya 0,017. Ini yang kita pakai untuk interpretasi p-value di post hoc test. Jadi aturannya berubah dari p-value kurang dari 0,05 kalau uji biasa, tapi di sini kurang dari p-value koreksi Bonferroni. Kebetulan di data yang kita punya, semuanya ini kurang dari signifikan level alfa Bonferroni. Jadi, semuanya signifikan, yang artinya terdapat perbedaan rata energi libur pada setiap pasang kelompok. Ini kenapa ada 6? Karena kan ini perbandingannya rendah menengah dan menengah rendah itu dibedakan. Padahal sebenarnya itu sama saja. Yang beda cuma selisih tandanya. Kalau rendah dan menengah itu I min J negatif, kalau yang ini menengah dikurangi rendah jadinya positif. Jadi yang perlu dibaca sebenarnya 3 saja cukup. Kayak sampai di baris ini ketiga gitu. Ya gitu. Jadi teman-teman paham ya, ini makanya all P kurang dari 0,017 sehingga ada beda pada setiap pasang kelompok. Kelompoknya pasangannya ini yang dimaksud. Nah ini yang berikutnya itu contoh interpretasi naratif. Ini contoh template ya, bukan dari soal ini. Jadi hasil uji post hoc ini Bonferroni menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata asupan energi hari libur yang signifikan antar semua pasangan tingkat pendidikan. Ini kalau mau dirinci. Nah ini adalah kasus yang kita analisis sekarang. Nah ini, ternyata ini untuk yang ini ya, bukan template. Jadi dalam ANOVA ini catatan pentingnya, tidak setiap pasang kelompok harus berbeda meski ANOVA-nya signifikan. Ya. Minimal 1 pasangan kelompok berbeda untuk ANOVA yang signifikan. Ya. Udah, untuk ANOVA-nya sudah selesai, saya kira cukup jelas ya, ini contohnya terlalu perfect. Oh iya, satu lagi mungkin tadi ada yang lupa, belum disampaikan ya. Nah, kemarin waktu praktikum itu ada yang outputnya itu titik ya. Yang di sini, salah bukan yang ini, pokoknya kemarin tuh ada yang titik gitu. Nah, kalau misalnya hasil analisis statistik, saya tadi ada cuma di dataset yang lain, nanti kelamaan kalau dihitung. Jadi itu artinya datanya tidak bisa menguji apa yang sedang kita uji. Tadi saya sempat nguji itu untuk dataset yang, tapi sudah saya hapus. Itu bukan p-value-nya 0 atau sangat kecil ya, dan juga bukan error. Itu biasanya karena kalau untuk uji normalitas, karena datanya sama persis. Jadi standar deviasinya itu 0, tidak ada variasi. Ini ada contoh penyebab yang lain juga, salah hitung atau mungkin tipe variabel salah. Terus yang kemarin ada perbedaan output SPSS juga yang uji normalitas. Ini saya di tipe 27 tampilannya seperti ini ya. Mungkin teman-teman ada yang pakai SPSS 20 tampilannya hanya menampilkan yang paling atas. Terus mungkin juga angka pembulatannya berbeda. Nah,
Ini sebenarnya ada beberapa tipe uji Levin, ada versi. Nah, ini yang paling sering dipakai, yang klasik, yang based on mean, yang paling atas. Nah, ini yang ditampilkan di SPSS versi lebih lama. Tampilannya lebih ringkas, yang paling atas. Jadi sebenarnya sama, paling hanya presisi numerik kayak pembulatannya yang berbeda. Nah, ini contoh kemungkinan kalau pembulatannya yang berbeda. Nah, itu sih. Terus ya yang dipakai kalau misalnya ada 3 yang dipakai yang based on mean, jadi yang paling atas itu. Oke, kita balik ke analisis berikutnya. Kita masuk ke uji yang non parametrik. Nah, kalau misalnya asumsi tidak terpenuhi, asumsi data tidak terdistribusi normal itu tidak terpenuhi, maka kita pakai alternatifnya yang non parametrik. Nah, untuk ini kita pakai dataset yang satunya, Kruskal-Wallis. Datasetnya namanya Kruskal-Wallis. Bentar saya buka dulu. Ini. Datasetnya sama, hanya nilainya yang berbeda. Jadi tidak perlu ada penjelasan lagi ya soal dataset. Kita langsung ke analisisnya, analyze. Sebelum itu kita pastikan dulu kalau itu memang berbeda. Di sini saya nggak masukin stepnya, tapi sebenarnya sama aja. Kita pastikan dulu ini tidak berdistribusi normal. Normality. Oh ya. Oh, datanya sepertinya ini salah.